Halo semua, sebelum menonton video ini jangan lupa like, bagikan komentar ini, meninggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan karakter etnis Simalungun dari buku Dr. Sortaman Saragih yang berjudul Orang Simalungun. Simak video ini sampai selesai, agar teman-teman semua paham bagaimana karakter etnis Simalungun. Karakter etnis Simalungun. Karakter adalah sikap perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai latar belakang dan faktor pencetus maka timbullah karakter seseorang. Dari hasil penelitian secara kesukuan, dapat kita lihat karakter orang Simalungun sebagai berikut. Kelemahan etnis Simalungun. 1. Introvert. Introvert adalah sikap yang dominan memberikan ide-ide, namun kurang dalam melaksanakannya. Lebih senang menyendiri dan tidak butuh untuk dikenal banyak orang. Kepribadian ini tidak salah tapi konsekuensinya kurang bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Lebih banyak rancangan angan-angan daripada aksi untuk melakukannya. 2. Apatis. Apatis adalah sikap yang kurang bersemangat dalam sesuatu hal. Bukan tidak bisa menjadi orang unggul, namun kurang tertarik untuk menjadi orang unggul. Lebih melihat dari sisi kesulitannya untuk menjadi unggul dan akhirnya kurang termotivasi untuk menjadi the best. Kondisi ini dapat lebih buruk jika sampai pada penilaian, bahwa dirinya tidak mampu untuk menjadi unggul. Lebih banyak melihat sesuatu dari sisi negatifnya daripada sisi positifnya. 3. Resenti atau pasrah. Resenti adalah sikap yang sering menyimpan rasa sakit hati atau ketersinggungan atas sikap orang lain. Menyimpan bukan berarti mendendam. Menyimpan sakit hati bukan berarti dengan niat untuk membalaskannya kelak. Orang Simalungun tidak termasuk orang pendendam tapi pemaklum. Tidak langsung mengutarakan apa yang tidak cocok di hatinya, sehingga orang lain bisa berburuk sangka dengan sikap tersebut. Karakter ini membuat orang Simalungun lebih banyak menunggu daripada membuat prakarsa untuk bertindak. Lebih baik diam daripada mengungkapkan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. 4. Prejudis atau pencuriga. Suatu sikap berprasangka kepada orang lain. Orang Simalungun tidak langsung percaya begitu saja dengan penjelasan orang lain. Mereka lebih hati-hati menganalisa nilai kebenaran sesuatu informasi. Oleh sebab itu orang Simalungun juga sulit untuk percaya penuh kepada seseorang sebelum melihat bukti. Demikian juga dalam menyimpan rahasia, mereka kuat menyimpan rahasia sebab tidak gampang mempercayai orang lain. Konsekuensinya orang Simalungun kurang peduli dengan orang lain. Dibutuhkan waktu untuk meyakinkan dirinya, baru tergerak untuk peduli kepada orang lain. 5. Submisif atau tertutup. Suatu karakter yang mau menerima pandangan atau keinginan orang lain, tanpa banyak mengemukakan pendapat sendiri. Meskipun terkadang emosi, mereka jarang menunjukkannya dan mudah menerima keadaan yang ada. Orang lain sering merasa kewalahan bila bertemu pertama sekali dengan karakter ini. Karakter ini membuat orang Simalungun kelihatan kurang peduli dan kurang tanggap. Kesempatan inilah yang sering dipergunakan oleh orang lain untuk mendominasi dan mengendalikan sesuatu yang terjadi pada etnis Simalungun. Kekuatan etnis Simalungun. 1. Simpli atau sederhana. Secara umum orang Simalungun cukup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak pernah memamerkan apa yang dimilikinya, baik kekayaan maupun pengetahuan. Senang dilihat orang tampil lebih sederhana dari keadaan sesungguhnya. Dalam dunia pekerjaan juga demikian. Mereka tidak sulit untuk diatur asal jangan dibohongi. Sekali orang Simalungun tidak percaya, keyakinannya hampir sulit untuk dipulihkan. 2. Carefully atau hati-hati. Orang Simalungun berusaha untuk melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Ada ungkapan orang Simalungun yang mengatakan, Age hubam nadoge, ulang matakas bokas bani nama buey. Meski memijak lumpur tapi jangan sampai membawa bekas di muka umum. Artinya sikap harus penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai menjadi bahan cemoohan di depan umum. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. 3. Malu meminta. Bila ditelusuri lebih jauh, orang Simalungun adalah termasuk kelompok manusia yang tidak suka meminta. Orang Simalungun merasa sebagai suatu aib apabila tidak diberi. Jadi daripada kecewa tidak mendapat yang diharapkan, lebih baik tidak meminta sama sekali. Demikian sebaliknya adalah suatu aib jika kita memberi tetapi tidak diterima orang. Makanya bagi orang Simalungun ada pepatah yang mengatakan maila mulak mangindo, mailanan do mulak mambire. Artinya malu meminta tidak diberi, tapi lebih malu memberi tidak diterima. Hal ini membuat orang Simalungun tidak rela menjadi peminta-minta, memelas dan juga malu merampas hak orang lain.
Makanya bagi orang Simalungun meskipun orang tuanya seorang pejabat, anaknya belum tentu diberikan kesempatan berkarir jika anaknya tidak layak untuk itu. 4. Maturity atau matang. Banyak pertimbangan dalam menyikapi sesuatu, penuh kehati-hatian, takut menyesal kemudian. Bahkan terbawa-bawa dalam berbicara. Membicarakan sesuatu selalu penuh dengan pertimbangan, jangan sampai dijerat omongan sendiri. Bagi orang Simalungun ada pepatah, palobe nadilat bibir ase marsahap, artinya jilat dulu bibir baru berbicara. Selalu dalam kehati-hatian, penuh pertimbangan sebelum mengatakan sesuatu. Ini juga menunjukkan sikap menghormati orang lain. 5. Patienti atau sabar. Orang Simalungun termasuk tipe manusia penyabar. Tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu masalah. Tidak emosional dan cenderung tidak bertengkar untuk menyelesaikan masalah. Teguh dalam pendirian, sekali diputuskan untuk melakukan sesuatu, sulit orang lain mengubah untuk mempengaruhinya. Sepintas seperti tidak memiliki motivasi dan susah untuk dimotivasi. Dengan demikian orang Simalungun lebih sering kelihatan tenang, damai dan tertib. Solusi. Melihat karakter yang ada pada orang Simalungun, perlu adanya suatu upaya menata, untuk mengurangi yang negatif dan meningkatkan yang positif. Untuk tipe kepribadian dan karakter orang Simalungun, Florence Litor menganjurkan suatu solusi dengan jalan untuk 1. Melatih diri meningkatkan semangat. Salah satu kelemahan dari orang yang plekmatis adalah rendahnya antusias akan hal-hal yang penting. Orangnya menjadi kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Orang Simalungun perlu melatih diri untuk memiliki antusiasme. Sementara orang bijak berkata dunia hanya milik dari orang-orang yang memiliki semangat besar. 2. Melatih diri mencoba sesuatu yang baru. Mencoba sesuatu yang baru adalah merupakan beban bagi orang plekmatis. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang sudah biasa dilakukannya. Sementara dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan segala sesuatu cepat berubah, dan kita harus siap sedia untuk menerima banyak perubahan. Orang bijak mengatakan tidak ada yang tetap adalah perubahan. Orang Simalungun juga harus membiasakan diri untuk mengikuti perubahan yang terjadi. 3. Melatih menerima tanggung jawab yang besar. Seringkali, kalau beberapa orang Simalungun berbagi tugas dalam kepanitiaan, ada proses tolak-menolak. Yang satu menolak menjadi ketua, yang satu menolak untuk memberi kata sambutan, dan lain sebagainya. Sikap menolak seolah-olah dianggap sebagai penghormatan kepada orang lain, sehingga kesempatan untuk melatih mengembangkan diri terbuang begitu saja. Bagi orang Simalungun diharapkan bisa mulai menerima dan mengemban tanggung jawab yang besar. 4. Melatih diri jangan menunda pekerjaan. Orang yang berkepribadian plekmatis cenderung menunda-nunda pekerjaannya, seolah tidak ada jadwal yang akan dikerjakan esoknya. Kebiasaan menunda-nunda ini menimbulkan penumpukan pekerjaan. Pekerjaan yang menumpuk mengakibatkan kemalasan, akibatnya hilang prestasi. Orang Simalungun dihimbau untuk tidak menunda-nunda pekerjaannya. Jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. 5. Melatih diri mengkomunikasikan perasaan. Menyimpan perasaan adalah suatu masalah yang banyak menimpa orang-orang plekmatis. Meskipun tidak menyimpan dendam tetapi interaksi dengan orang lain akan menjadi terganggu jika perasaan yang tidak enak disimpan dalam hati. Untuk bisa maju dalam era persaingan sekarang ini, seseorang harus mampu mengungkapkan prinsip dan isi hatinya, agar orang lain bisa menanggapinya dengan benar. Orang Simalungun yang mayoritas berkepribadian plekmatis, harus bisa melatih diri untuk mengkomunikasikan perasaannya. 6. Melatih diri membuat keputusan. Membuat keputusan adalah tugas utama seorang atasan. Ada suatu sikap yang khas pada orang plekmatis seperti orang Simalungun, pada dasarnya mereka lamban dalam mengambil keputusan. Mereka lebih senang mengikuti instruksi yang diberikan orang. Orang Simalungun seharusnya berlatih untuk mampu dan cepat mengambil keputusan. Semakin terbiasa mengambil keputusan maka semakin bijak dalam menentukan sikap. 7. Melatih diri mengatakan tidak. Ada satu hal yang sangat khas terjadi pada orang plekmatis, yakni sulit untuk menolak atau mengatakan tidak. Tidak ingin menyakiti hati orang lain, bahkan terkadang mereka rela membeli sesuatu yang tidak dibutuhkannya, hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Karakter seperti ini membuat orang Simalungun sulit untuk menentukan sikap yang sesungguhnya. Orang Simalungun harus melatih dirinya untuk mengatakan tidak. Sekian penjelasan Dr. Sortaman Saragih tentang karakter etnis Simalungun. Semoga bermanfaat.